Kepada Kang Asep Kurnia, layar dan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator atas waktunya. Pertama-tama saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah ya dan Bapak Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, dan kepada wali orang tua yang mungkin ikut di sini yang saya hormati juga, dan kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati, dan kepada siswa-siswi ini baik dari Loyola atau yang dari umum. Ini para calon penerus generasi bangsa ya yang saya hormati, yang saya cintai. Mungkin sebagai informasi, karena biasanya saya paparan itu di atas 1,5 jam ke 2 jam dan waktunya 40 menit. Mungkin nanti karena biasanya sesi tanya jawab itu dikelola oleh Direktorat Pendidikan ya, paling jadi nanti dibatasin hanya 2 penanya. Dan kalau mau bertanya nanti saya arahkan ke virtual Instagram yang saya pegang ya. Jadi nanti adik-adik bisa langsung bertanya ke saya. Itu sebagai informasi. Boleh kita mulai aja ya untuk mempersingkat waktu. Sekali lagi selamat sore ya, masih pada semangat ini udah sore-sore. Salam sehat, salam sejahtera kita semuanya ya. Kita mulai aja ya. Jadi buat siswa-siswi mungkin ada yang kakaknya di ITB atau ada yang ayah ibunya alumni ITB, mungkin pernah dengar cerita-cerita tentang ITB ya, atau informasi ITB. Nah, bagi kalian yang sama sekali belum tahu tentang ITB, saya jelaskan dulu dari sejarahnya nih ya. Jadi kalau kalian mau tahu sejarah ITB biasanya kita dies dalam 1 tahun itu 2 kali adik-adik ya. Karena kita dulu sebagai perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia ya, tanggal 3 Juli 1920, dan sebagai Institut Teknologi Bandung pada tanggal 2 Maret 59 ya. Jadi kita 2 kali dies dalam 1 tahun. Jadi sejarah ITB, dulu pendidikan tinggi teknik di Indonesia berdiri pada abad ke-20 ya. Jadi waktu itu kolonial Hindia Belanda datang ke Indonesia, mendirikan sebuah perguruan tinggi teknik pertama ya, namanya The Technic Hawk School at the Bandung atau TH. Dan mungkin kalau kalian tahu salah satu mahasiswanya dan lulusan pertamanya, beliau adalah presiden kita pertama ya, Insinyur Soekarno. Dan dulu itu baru hanya ada 1 fakultas dan 1 jurusan. Beda dengan sekarang ya, untuk program sarjana ITB ada 12 sekolah fakultas dengan 49 program studi yang ada. Nah, tahun 44 kependudukannya beralih ke Jepang, namanya berubah menjadi Bandung Kogyo Daigaku ya, dan nggak berlangsung lama karena tahun 45 Indonesia merdeka, namanya berubah lagi menjadi STT Bandung atau Sekolah Tinggi Teknik Bandung. Tahun 46 kita sempat berpindah ke Yogyakarta ya. Di Yogyakarta masih tetap namanya STT Bandung ya. Dan pada perkembangannya STT Bandung ini menjadi sebuah universitas besar di sana ya. Mungkin ada yang kenal Universitas Gadjah Mada. Nah, pada tanggal 21 Juni juga tahun 46 berubah nama menjadi Universitas Pan Indonesia dulu di bawah NIKA ya. Dan tahun 59 kita menjadi bagian Universitas Indonesia untuk Teknik dan Vivia ya. Vivia ini Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam ada ya. Nah, baru tanggal 2 Maret 59 itu sebagai Institut Teknologi Bandung. Jadi kita 1 abad lebih ya, 101 tahun sebagai perguruan tinggi teknik di Indonesia yang pertama, dan sebagai Institut Teknologi Bandung kita yang ke-62 ya. Jadi kalau adik-adik lihat piagam peresmian nama Institut Teknologi Bandung diresmikan oleh salah satu lulusan pertama ya, Insinyur Soekarno. Dan beliau juga sebagai presiden kita pertama. Ini sebelahnya ini Ho Chi Minh ya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya juga, ini dulu pertama awal didirikannya itu Aula Timur. Jadi di ITB ini dulu pertama berdiri ini ada Aula Barat, Aula Timur yang terkenal dengan Twin Hall. Dan ini sebelah Aula Barat, di sampingnya itu ada kelas tempat Insinyur Soekarno belajar ya. Jadi sampai sekarang masih ada ya, mejanya, papan tulisnya masih ada ya. Masih bagus. Jadi kalau kalian nanti main ke nanti kuliah di ITB, kalian nanti bakal lihat-lihat ya ke kelas tempat Insinyur Soekarno belajar. Ini yang tempo dulu, beda dengan sekarang ya. Sekarang ITB sudah padat sekali gedung-gedungnya, dan terakhir di 2014 kita membangun 4 gedung riset dan inovasi ya. Jadi gedung terbaru di ITB. Nah, kalau alumninya sangat banyak sekali ya. Dari kalian juga pasti pada kenal ya. Di antaranya tadi beliau salah satu lulusan pertama Insinyur Soekarno. Beliau juga presiden kita pertama. Ada yang Habibie ya, presiden kita ketiga. Ada untuk level menteri, level gubernur, pakar IT ya. Dan sekarang yang lagi banyak ini CEO untuk sebuah entrepreneur ya. Karena ITB juga banyak sekali alumninya yang menjadi CEO untuk sebuah entrepreneur ya. Karena salah satu universitas terbanyak juga ya yang alumninya yang banyak bergerak di entrepreneur. Dan kalau kita lihat, mungkin ada sebagian yang kenal, ada yang belum kenal ya. Yang pertama, beliau adalah Insinyur Soekarno. Beliau jadi dulu itu masuk 1920 dan lulus 1926 ya. Jadi beliau mengambil keilmuan teknik sipil.
Dan yang Habibie, Profesor B.J. Habibie dulu mengambil keilmuan teknik mesin ya di tahun 54 adik-adik ya, karena dulu masih menjadi bagian Universitas Indonesia Teknik. Kang Emil ini sebelum jadi wali kota, beliau staf pengajar di ITB dan beliau juga lulusan teknik arsitektur ya, angkatan 90-95 dan sekarang jadi gubernur Jawa Barat. Nah, yang belum pada kenal mungkin yang tengah ya. Yang tengah kalau orang Jakarta harusnya tahu ya, beliau salah satu pendiri dari sebuah perusahaan minyak bumi dan gas terbesar di Indonesia, Medco Energi ya. Mungkin kalian yang di Jakarta pernah kenal, gedungnya sangat besar. Beliau satu angkatan tahun 73, mohon maaf, dengan Bapak Hatta Rajasa ya. Nah, bedanya kalau Bapak Arifin Pandigoro jurusan elektro, Bapak Hatta Rajasa ini jurusan teknik perminyakan, dan Bapak Hatta Rajasa banyak bergerak di kementerian ya, banyak menjabat di kementerian sampai 4 kali menjabat di menteri. Dan kalau kita lihat perempuan satu-satunya, beliau adalah Ibu Nurhayati Subakat. Jadi Ibu Nurhayati Subakat ini salah satu lulusan terbaik juga sekolah farmasi dulu itu tahun 75 adik-adik ya. Jadi beliau juga kalau adik-adik mungkin ada yang kenal sebuah produk, mohon maaf saya sebutkan produknya, Wardah ya. Beliau PT Wardah dulu, sekarang jadi PT Paragon Inovasi. Kalau Kang Panji ya yang lagi ketawa mungkin kalian sudah kenal ya, karena beliau selain aktif di entertainer baik di televisi ataupun Instagram ya, beliau alumni ITB desain produk angkatan 97 adik-adik ya. Jadi selain aktor, penulis buku, penyiar radio juga, penyanyi juga ya, penyanyi rap, dan sekarang lebih aktif di Instagram. Dan kalau kita lihat ya, buka lapak dari bajunya aja kelihatan ya, beliau adalah Ahmad Zaki. Jadi Ahmad Zaki ini teknik informatika angkatan 2004. Beliau 2010 itu mendirikan e-commerce ya, Bukalapak ya. Jadi iseng-iseng bertiga bersama Fajrin Rasid. Kang Fajrin juga salah satu komisaris di PT Telkom ya. Dan Nugroho Hendro Cahyono, jadi Kang Nugroho bertiga 2010 itu mendirikan Bukalapak ada ya. Dan kalau saya sebutkan satu-satu sangat banyak sekali ya. Jadi nanti kalian bisa cari di mesin pencarian untuk alumni ITB. Nah, untuk prestasi sebagai informasi saja, kalau ITB kita sebagai perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia. Jadi sudah sangat banyak juga ya prestasi yang kita raih. Salah satunya kita di 303 World Class University versi QS, dan kita sedang berlari kencang untuk menuju 100 besar dunia ya. Jadi kita doakan supaya tahun ke depan kita tembus ke 100 besar dunia, dan untuk Asia kita masuk di 62 ya untuk Asia. Dan untuk level dosen, tenaga pendidik, dan mahasiswa juga sudah sangat banyak sekali yang kita raih ya, baik itu nasional atau internasional. Dan kalau kalian aktif di Instagram ITB 1920, mungkin bulan kemarin kalian lihat ya, kita menyabet 6 medali ya di IMC. IMC ini internasional matematik kompetisi, jadi dari seluruh dunia, dan kita 2 diantaranya medali emas adik-adik. Nah, ini untuk prestasinya sendiri ya, untuk peringkat ITB. Jadi mudah-mudahan tahun-tahun depan kita sudah masuk jajaran 100 besar dunia. Dan berikutnya untuk akreditasi, ini untuk pengakuan baik itu di nasional maupun internasional ya. Jadi akreditasi ITB kita yang B itu sekarang 8 ya. Dan kenapa ada B? Yang B ini karena ada program studi baru di ITB. Jadi kalau program studi baru itu tidak langsung akreditasi A ya. Jadi harus melewati beberapa tahap untuk sertifikasi BAN PT adik-adik ya. Dan biasanya setelah alumninya banyak, untuk sertifikasinya berikutnya itu ke A nasional ya, atau A unggul nantinya. Dan ini juga akreditasi internasional, ini juga biasanya nanti pengakuan untuk industri, pengakuan nanti kalau kalian mau lanjut S2, S3 di luar, nah itu lebih memudahkan ya, karena ini ada beberapa akreditasi internasional, diantaranya ada ABET, ada KAB ini yang arsitek ya, dan ABES ini yang lagi tren ini untuk sekolah manajemen bisnis di ITB. Nah, ini kalau kalian lihat, jadi kita tiap tahun biasanya untuk sertifikasi di internasional ya. Dan berikutnya, nah ini gedung sama kampus ya. Jadi kalau kalian kenal di Bandung saja, ITB sekarang sudah ada di 3 lokasi, atau biasanya kita sebut ITB multi kampus. Jadi kalian nanti harus hati-hati memilih program studi, karena ada program studi yang di ITB Ganesha, ada ya program studi ITB Jatinangor, dan ada yang di kampus Cirebon. Dan itu nanti ketika kalian kuliah mengambil ITB Jatinangor, tahun kedua kalian pindah ke Jatinangor ya. Yang memilih ITB Cirebon nanti tahun kedua kalian pindah ke Cirebon. Ini yang ada yang di Ganesha itu di Bandung, di Jatinangor itu Sumedang, dan Cirebon di kota Cirebon. Dan kedepannya kita untuk future itu ada di Walini ya. Jadi kalau kalian ke tol Paster ya, itu lewat perkebunan teh Walini. Nah, di sebelahnya itu nanti kedepannya ITB akan dibangun 350 hektar. Karena apa? Karena untuk kampus ITB sendiri kita itu merupakan PTN dengan luas kampus salah satunya terkecil di Indonesia ya.
Nah, ini contohnya yang pertama di kampus ITB Ganesha. Di sini tuh tepat ada di tengah-tengah kota, dan ini ikonnya ITB karena berdiri 1920. Ini tuh luasnya kurang lebih 28 hektar, adik-adik ya. Kebayang ya kalau dibandingkan dengan kampus-kampus kayak UI, UGM yang sudah di atas 200 hektar, apalagi kalau dibandingkan dengan IPB. IPB itu 580 hektar ya. Kebayang kita 28 hektar ya. Nah, kita juga salah satu terkecil, dan kalian juga nanti yang kuliah di ITB kampus Ganesha, di dalam kampus itu tidak boleh pakai kendaraan. Jadi kalian kemana-mana jalan kaki ya, itu sangat sehat adik-adik ya. Nah, di ITB itu menerapkan namanya TPB, tahap pertama bersama. Jadi semua mahasiswa kecuali yang mengambil peminatan itu tahun pertama sama kuliahnya ya. Jadi nanti mengambil mata kuliah dasar umum MKDU dan MKDS ya, mata kuliah dasar sains. Jadi semua mahasiswa baru itu mengambil fakultas sekolahnya. Jadi belum memilih prodinya atau jurusannya. Baru di tahun kedua kalian memilih program studi. Nah, kalian yang kuliah di ITB Ganesha dari tahun pertama sampai lulus, itu bagi kalian yang memilih 40 program studi lama yang ada di ITB. Ya. Yang kedua, di kampus ITB Jatinangor, ini bagi kalian yang memilih 9 program studi baru di ITB. Tahun kedua, tahun pertama kalian di ITB Ganesha, tahun kedua kalian nanti pindah ke ITB Jatinangor. Ya, jadi hati-hati memilih program studi yang ada di ITB. Karena ada kejadian ya tahun kemarin itu anaknya memilih ITB kampus Jatinangor ya. Nah, ternyata ibunya tahunya anaknya memilih ITB kampus Ganesha. Nah, jadi nanti jangan sampai salah pilih ya seperti itu. Nah, berikutnya ini luasnya 47 hektar, lebih luas ya, ada di Sumedang, ini dekat dengan Unpad, IPDN, IKOPIN ya. Dan yang terakhir ini ITB kampus Cirebon. Kalau ITB kampus Cirebon ini kelas paralel dari program studi lama di ITB kampus Ganesha. Ya, 2019 kita baru ada 3 prodi, sekarang sudah berkembang jadi 7 program studi ya. Dan karena pembangunannya masih berjalan, jadi kalian yang kuliah di ITB kampus Cirebon itu nanti kuliahnya di ITB kampus Jatinangor ya, untuk sebelum selesai si pembangunannya. Nah, itu ITB multi kampus, jadi jangan sampai salah ya. Jadi ketika kalian memilih program studi lama di ITB kampus Ganesha, akan kuliahnya di Ganesha terus. Kalau yang di Jatinangor, kalian mau nggak mau harus pindah ke Jatinangor, dan yang di Cirebon juga nanti pindah ke Cirebon adik-adik ya. Dan ini untuk informasi pendaftaran ya. Jadi bagi kelas 12 kalian harus memperhatikan untuk informasi pendaftaran. Hitungannya tinggal kurang lebih 200 harian ya, kurang lebih itu untuk ujiannya. Jadi kalian maksimalkan waktu yang ada ya, karena nggak bakalan kerasa ya hitungan hari, jam atau menitnya. Nah, untuk informasinya, ITB sendiri untuk yang program sarjana secara garis besar kita ada 2 ya, reguler dan non reguler. Dan kalau yang reguler kita ada 3, SNMPTN, SBMPTN itu yang nasional. Jadi semua perguruan tinggi negeri itu sama ya, informasi, ujian dan lain-lainnya. Dan yang ITB lakukan sendiri itu ada namanya ujian seleksi mandiri atau SMITB. Nah, yang non reguler itu ada namanya kelas internasional ya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang reguler itu ada SNMPTN, SBMPTN. Ini nasional, dikelola oleh Kemendikbuddikti sekarang namanya ya, karena sudah digabung dengan Kemendikbuddikti. Itu nanti untuk informasi, karena kita belum ada informasi di tahun 2022, jadi kalian nanti lihat informasinya baik itu LTMPT maupun di admission ITB baru hanya ada informasi 2021. Biasanya update informasi itu di akhir Desember atau awal Januari adik-adik. Jadi kalian harus sering update, karena contohnya di tahun 2020 itu hanya Saintek Sosum, ternyata di 2021 ada campurannya seperti itu. Jadi informasi-informasi yang update yang harus kalian lihat terus. Nah, untuk yang nasional itu SNMPTN dan SBMPTN. SNMPTN ini seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri ya. Jadi SNMPTN ini tidak ada ujiannya dan tidak semua siswa diundang. Ya, biasanya ada siswa-siswa yang berprestasi itu nanti biasanya didaftarkan oleh kepala sekolah dari sekolah kalian. Jadi nanti kepala sekolahnya dikasih NISN ya, nomor induk siswa sekolah. Nanti kalian daftar. Nah, perbedaannya di 2021 kalian harus daftar dulu di portal LTMPT namanya ya, dari 2020. Kalau sebelumnya tidak daftar di satu portal, sekarang sudah wajib daftar di satu portal, namanya portal LTMPT ya, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Jadi kalian daftar untuk SNMPTN, baik itu SBMPTN. Jadi nanti satu user, satu password itu dipakai untuk 2 itu ya. Nah, untuk SNMPTN itu gratis ya, karena ditanggung oleh pemerintah dan tidak ada ujian, tapi tidak semua siswa diundang ya, nanti diundangnya sama kepala sekolah. Biasanya nanti ada beberapa siswa yang berprestasi. Biasanya bagi yang kelas 10 ini masih ada kesempatan ya, kalau kalian nanti mau masuk perguruan tinggi negeri tidak ujian atau melalui seleksi SNMPTN, nanti nilainya coba ditingkatkan ya ke kelas 12 ya, biar nilainya terus meningkat adik-adik. Nah,
Nanti setelah seleksi itu ada pengumuman. Nah, bagi kalian yang tidak diundang di SNMPTN gak usah berkecil hati karena ada jalur SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, kalau seleksi bersama itu semua siswa bisa ya, dalam artian semua siswa dapat ikut di SBMPTN. Nah, SBMPTN ini ada ujiannya namanya UTBK atau ujian tulis basic komputer. Dan SBMPTN juga berbayar ya. Di 2020 itu 200.000 yang saya tahu, dan kemarin itu turun jadi 150.000 ya. Dan kalian sekarang itu harusnya semangatnya lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena waktu angkatan saya itu kebayang ya, dulu ketika kalian mau ke sebuah perguruan tinggi negeri di sebuah kota, misalnya kalian dari Riau, dari bahkan sampai Kalimantan, Papua, mau ke ITB kalian harus datang ke ITB ya. Terus antri dari subuh mungkin dari jam 4 ya. Terus setelah itu dapat formulir terus ujian. Nah, sekarang kalian dikasih kemudahan ya, karena sekarang kalian ada di zaman IoT atau Internet of Things. Jadi kalian cukup daftar dari rumah ya, itu mau sambil rebahan ya, mau sambil tiduran juga bisa ya, asal koneksi internet. Dan kalian ketika daftar karena berbayar, kalian tinggal daftar ke rekanan dari LTMPT atau bank-bank yang sudah ditunjuk. Setelah itu cari tempat ujian yang terdekat dari domisili tempat tinggal kalian ya. Jadi jangan cari yang jauh. Kadang suka ada anak yang saya pengen di ITB ya karena mungkin ada chemistry di ITB untuk ujiannya. Yang pasti kalian cari yang terdekat karena ujiannya soalnya sama saja ya. Jadi biasanya ada efisiensi waktu dan tenaga adik-adik ya. Apalagi sekarang zaman pandemi, kadang peraturan suatu daerah itu beda-beda ya. Jadi cari yang terdekat ya, jangan yang jauh. Nah, nanti setelah ujian kalian nanti ada hasil namanya hasil UTBK. Nah, hasil UTBK ini yang kalian daftarkan di SBMPTN ya. Nah, kalau kalian tidak lolos di SBMPTN, di ITB masih ada satu jalur lagi namanya seleksi mandiri ITB ya. Tapi perbedaannya untuk SMITB itu tidak ada ujiannya. Jadi SMITB ini kalian cukup mengupload nilai UTBK dan nilai rapot kalian dari semester 1 sampai 6 ya. Jadi bedanya di situ. Dan bagi di seleksi mandiri juga agak lumayan beratnya. Kenapa? Karena di seleksi mandiri ITB itu ada namanya alumni 2 tahun kalian juga masih bisa ikut. Jadi kalian akan bersaing dengan alumni kalian yang 2 tahun kemarin tidak lolos dan ingin ke ITB. Itu perbedaannya. Dan untuk ketentuan pemilihan fakultas sekolah ya, ini kalian harus sering lihat di LTMPT nanti atau admission ya, biasanya di akhir Desember atau awal Januari, karena tahun kemarin yang saya bilang itu hanya 2, di 2020 itu Saintek Sosum, dan ternyata di 2021 ada campuran ya. Campuran itu ketika pilihan pertamanya kalian milih IPA, pilihan keduanya kalian pengen ke IPS, nah seperti itu. Itu nanti harus sering-sering lihat di laman LTMPT ya. Nah, untuk yang mandiri ini yang tadi saya bilang ya. Jadi kalian selain tidak ada ujiannya, dan yang kedua kalian juga nanti alumni kalian yang 2 tahun sebelumnya tidak lolos itu masih bisa ikut. Jadi kalian persaingannya agak lumayan berat juga ya di Mandiri ITB. Dan usahakan nilai UTBK-nya besar ya, biar ada kesempatan nanti di seleksi Mandiri ITB. Dan ini juga persyaratan tidak boleh buta warna jelas ya, apalagi yang masuk FSRD ya, melukis ya, harus tahu warna, apalagi yang nanti masuk teknik kimia atau kimia yang mencampurkan bahan kimia yang sangat berbahaya, yang harusnya merah dengan hijau, tiba-tiba karena buta warna abu-abu ya, mencampurkan tidak tahu warna ya, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi kalian tidak boleh buta warna. Dan di ITB ini ada namanya program peminatan, dan program peminatan ini hanya ada di SNMPTN ya, tidak ada di SBMPTN. Jadi program peminatan ini dikeluarkan oleh 12 sekolah fakultas yang ada di ITB ketika kalian minat di program studi atau jurusan yang dikeluarkan oleh 12 sekolah fakultas. Misalnya dari FMIPA kalian suka kimia ya, silahkan ya pilih kimia. Siapa tahu nanti di peminatan pelamarnya sedikit, atau kadang-kadang peminatnya malah membludak ya, jadi harus diperhatikan juga. Dan bedanya kalau program peminatan itu kalian akan terkunci dari tahun kalian pertama sampai lulus. Ya, bedanya dengan yang non peminatan itu masih bisa memilih program studi yang mereka inginkan di tahun kedua. Itu bedanya adik-adik ya. Jadi jangan sampai salah di program peminatan. Nah, itu untuk yang reguler. Dan di ITB ini ada strategi masuk ITB. Kadang kalian suka terjebak oleh namanya passing grade, betul nggak ya? Nah, ini yang banyak terjebak di situ. Kadang kalian terlalu pede, misalnya di sebuah istilahnya itu kalian belajar, terus ada semacam ujian-ujian. Ketika kalian ikut ternyata kalian lulus ya, tapi ketika kalian di lapangan ya, di real itu tidak lolos masuk ITB. Jadi jangan terlalu terpaku kepada passing grade ya. Karena apa? Karena ITB tidak patokan sama passing grade. ITB patokannya adalah nilai tertinggi dari siswa yang melamar ke fakultas sekolah yang ada di ITB.
Jadi misalnya tahun sebelumnya itu 2019, 2020 ke stay itu nilai tertinggi di Indonesia nomor satu masuk ke stay ya kalau nggak salah. Nah, jadi persaingannya makin tinggi. Jadi usahakan nilainya tertinggi karena yang diambil adalah nilai tertinggi dari siswa yang melamar ke fakultas sekolah tersebut. Tapi di ITB itu ada biasanya strategi masuk ITB. Ini yang bisa kalian jadikan patokan ya. Karena kalian misalnya saya yang penting masuk ITB ya. Jadi kalian nanti pilih ke yang tinggi ya. Tapi kalau kalian misalnya pede dengan nilai kalian yang tinggi itu coba ke yang sangat tinggi silakan. Ya, tapi misalnya kalian dikasih pilihan satu ke ITB, pilihan dua tetap pengen dua-duanya ke ITB, coba misalnya pilihan satu stay, pilihan keduanya agak ke bawah ya. Jadi kalau dua-duanya dipaksakan di yang sangat tinggi itu nilainya berarti harus tinggi ya. Ketika misalnya pilihan satu stay, pilihan kedua FTI, kalian pilihan satunya tidak lolos, FTI juga biasanya tinggi juga ya. Jadi nanti lihatnya ke yang lebih tinggi lagi. Nah, jadi seperti itu strategi masuk ITB. Tapi ini juga perlu dilihat ya, karena apa? Karena di tahun 2019 ini contohnya FMIPA ini di yang sangat tinggi. Mungkin anak-anak di 2020 itu, kalau ke FMIPA ini sangat tinggi, saya coba ke yang bawah ya. Jadi banyak yang tidak milih FMIPA. Yang terjadi apa? Yang terjadi FMIPA di 2020 itu ada yang di tinggi ya, di bawah. Ya, jadi fluktuatif datanya. Jadi nanti dilihat ya feeling kalian. Yang pasti ada beberapa fakultas sekolah yang di ITB sangat tinggi tiap tahun ya. Contohnya ada STAY, ada FTI. Kalau tahun kemarin itu ada FTMD ya. Dan sekarang SAPPK ternyata sangat tinggi. Jadi kalian bisa berstrategi karena istilahnya misalnya teman saya sangat pintar tapi tidak masuk ITB, tapi ada teman saya yang pintar tapi masuk. Nah, itu biasanya di strategi ini Adik-adik ya. Biasanya kalau yang pintar main strategi, yang penting saya masuk ITB. Jadi pilihnya yang tinggi, yang di bawah. Nah, itu seperti itu ya. Jadi di sini kalian bisa berstrategi. Jangan berpatokan kepada passing grade karena kita tidak berpatokan pada passing grade. Nah, itu untuk strateginya. Dan di ITB itu ada namanya yang non reguler ya, kelas internasional. Bedanya yang reguler itu kita buka 12 sekolah fakultas, 49 program studi. Kalau yang kelas internasional itu kita hanya buka 6 program studi ya. Yang pertama itu sains teknologi farmasi, yang kedua teknik lingkungan, yang ketiga itu teknik mesin dan teknik dirgantara dan teknik kimia, dan satu lagi manajemen dari sekolah bisnis manajemen. Jadi baru 6 program studi yang ditawarkan di kelas internasional ya. Bedanya apa? Bedanya pertama dari biaya ya, dan kedua dari di kelas internasional ini pendaftarannya di luar dari SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Jadi bedanya di situ. Tapi biasanya waktunya berbarengan, adik-adik ya. Dan di sini juga ada namanya student exchange atau double degree. Dalam artian nanti biasanya kalian di semester, kalau di SBM ini contohnya di manajemen semester 3 ke 4, kalian nanti atau di semester 5 biasanya ya kuliah di luar ya dengan mitra yang sudah kerjasama dengan kelas internasional ITB. Kalian di sana mengambil 2 sampai 3 semester, di sana kalian dapat gelar. Ketika balik lagi ke Indonesia, kuliah lagi di ITB, kalian dapat gelar. Nah, itu biasanya dapat 2 gelar ya. Itu perbedaannya yang internasional. Nah, itu secara garis besar ya untuk penerimaan mahasiswa baru di ITB, dan ini gambaran waktunya. Jadi kalian harus sering lihat update di LTMPT baik dari dari Kemendikbudikti ya atau dari admission ITB ya untuk laman informasinya. Berikutnya untuk program studi ya, karena mungkin waktunya agak juga ya sebentar lagi, jadi masih banyak ini 50 slide lagi, jadi saya agak percepat, mohon maaf adik-adik ya. Untuk sistem pendidikan di ITB ini ada strata 1 sarjana dengan 49 program studi, magister S2 itu 52 program studi, dan doktor itu 26 program studi. Lamanya bisa dilihat ya, kalau S1 itu 4, paling lama itu 6 tahun, dan kalian juga yang misalnya nilainya bagus ya, itu ada program fast track. Fast track ini ketika kalian di 3 tahun atau 3 tahun setengah, kalian bisa mengambil mata kuliah S2, dan ketika teman kalian wisuda S1, kalian sudah mengambil tesis. Jadi 6 bulan kalian berikutnya itu langsung S2 ya, lamanya itu 5 tahun ya, itu untuk fast track. Tapi biasanya fast track agak berat ya, agak beratnya karena biasanya ada minimal nilai atau nilai IPK-nya di atas 3,5 kalau nggak salah ya adik-adik. Dan kita ada program profesi ya, profesi apoteker dan keinsinyuran. Kalau program profesi biasanya yang sudah lulus dulu sarjana ya untuk program profesi. Nah, untuk fakultas sekolah kalian harus lihat dulu ya, di ITB ada 7 fakultas dan 5 sekolah. Ini hanya untuk penamaan karena sama-sama unit pendidikan yang setara. Jadi untuk fakultas ini biasanya memiliki kajian yang sedikit berbeda tapi serumpun. Contohnya di FMIPA ada fisika, matematika, kimia, itu agak sedikit berbeda tapi serumpun. Nah, kalau di sekolah ini biasanya fakultas-fakultas yang memiliki kajian yang serumpun. Dalam artian, contohnya di SITH ada biologi, ada mikrobiologi ya, dan di biologi itu belajar mikroba ya, dan mikrobanya diturunkan di mikrobiologi. Itu selinier atau serumpun. Nah,
Untuk pengelompokannya, IPA itu dari FMIPA sampai SAPPK dan kelompok IPS, Sekolah Bisnis Manajemen dan Fakultas Seni Rupa dan Desain. Nah, mungkin yang harus kalian lihat itu di sini, kalian harus tahu dulu atau kenali dulu program studi. Karena biasanya ada siswa yang mungkin pede ya, oh saya pengen ke biologi, saya pilih FMIPA. Karena mungkin di kampus lain biologi ini masuk FMIPA. Ternyata di ITB itu nggak masuk di FMIPA. Yang terjadi apa? Tahun kedua ketika mereka mau ke biologi, di FMIPA nggak ada biologi ya. Jadi kenali dulu ya program studi yang ada di ITB. Karena waktunya terbatas, kalian nanti bisa lihat di laman ITB ACID untuk program studi atau admission.itb ACID untuk program studi, atau bisa lihat di laman slide masing-masing itu saya kasih link untuk masing-masing fakultas sekolahnya ya. Jadi kalian bisa lihat. Karena di situ tuh ada misalnya penjelasan tentang kalau di ITB ini belajar tentang kebumian, terus nanti kalian belajar tentang fenomena-fenomena alam ya atau bumi, terus belajar tentang apa. Dan di situ juga ada mata kuliah atau kurikulumnya apa saja, dan nanti industri mana saja yang bakal menerima kalian setelah alumni. Dan kalau di ITB itu ada namanya kelompok keahlian atau KK ya, biasanya di semester 6 atau 5 atau 6 ya. Kelompok keahlian ini biasanya nanti lebih spesifik. Contohnya kalian di ITB belajar tentang sertifikasi pengeboran ya. Contohnya dulu itu Pak Chandra ya. Pak Chandra ini mengambil ke kelompok keahlian dulu itu pengeboran ya. Beliau sampai mendapat 9 atau sampai 9 ya, 9 kelompok keahlian untuk sertifikasi pengeboran di dunia ya. Jadi biasanya sangat dibutuhkan oleh industri. Jadi kalian nanti ada sertifikasi. Misalnya industri butuh orang yang kayak Pak Menteri Budi ya, itu dari teknik nuklir ya. Nah, seperti itu kelompok keahlian biasanya. Nah, di sini saya secara garis besar saja adik-adik ya. Jadi nanti karena kalian waktunya masih sangat sedikit dan slide-nya masih banyak, jadi saya bahas ini secara ringkas ya. Secara garis besar, mohon maaf. Nah, yang pertama yang harus kalian lihat juga dari fakultas sekolah ini program studi saya warnain sengaja warna kuning. Itu buat kalian yang memilih program studi ITB Kampus Ganesha. Yang warna pink itu bagi kalian yang memilih kampus ITB Cirebon ya, dan nanti yang warna hijau bagi kalian yang memilih ITB Kampus Jatinangor. Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian di sini tuh kalian banyak belajar ilmu tentang bumi ya, baik itu isi bumi seperti apa, terus memahami fenomena-fenomena yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan memberikan gambaran sumber daya apa saja yang ada di dalam bumi. Di sini ada 4 program studi di Kampus Ganesha dari Teknik Geologi, Meteorologi, Teknik Geodesi, Geomatika, dan Oceanografi, dan itu di ITB Cirebon ya. Nah, FMIPA, biasanya kalau kalian dengar FMIPA, kalian akan terlintas bahwa sebuah ilmu pasti yang mendasar sebelum terciptanya ilmu-ilmu terapan ya. Nah, di sini kenapa saya tandain warna merah untuk aktuaria? Ini program studi baru, tapi kuliahnya tidak di ITB Jatinangor. Ini di ITB Kampus Ganesha ya. Aktuaria ini 2019 ya, baru berdiri. Dan karena kekurangan untuk sarjana aktuaria, maka Kemendikbud dulu itu mendirikan program studi di beberapa PTN dan ITB salah satunya ya. Jadi aktuaria ini belajar tentang matematika, statistik, tapi biasanya nanti lebih ke akuntan ya. Nah, di sini ada matematika, ada kimia, fisika, dan astronomi. Astronomi ini nanti belajar tentang planetarium, ya, gugusan bintang dan lain-lain, ya, keilmuan tentang astronomi. Dan ini juga sangat langka di Indonesia, ya, yang saya tahu hanya di ITB, ya, dan di Asia juga langka, ya. Ini untuk kuliah mengambil jurusan astronomi. Nah, SITH kita bagi dua, ada sains itu biologi, mikrobiologi, dan SITHR rekayasa itu nanti di Jatinangor ya. Karena ini kebutuhan di abad 21 tentang ilmu hayati ya, atau keilmuan tentang kehayatan, biosains atau bioteknologi, dan ini juga di rekayasa penggabungan engineering dengan biosainsnya. Sekolah farmasi ini biasanya mengkaji tentang sediaan farmasi ya, dari mulai pencarian bahan baku, penciptaan, pengembangan, dan ini juga nanti yang siap dipakai di kefarmasian. Biasanya bukan hanya obat-obatan, ada jamu juga, ada kosmetik juga ya, ada farmasi klinik komunitas dan sains teknologi farmasi, dua-duanya di ITB Kampus Ganesha. Kalau teknik pertambangan perminyakan FTTM ini lebih banyak nanti ke eksplorasi ya, baik itu eksplorasi, produksi, pemanfaatan sumber daya bumi, terus mitigasi bencana ya. Dan di sini ada 4 program studi di ITB Kampus Ganesha dan 3 di ITB Kampus Cirebon. Ada FTI, ini Fakultas Teknologi Industri bagi kalian yang suka dengan industri, karena lulusannya nanti disiapkan untuk bekerja di sebuah industri atau kalian mendirikan industri ya sendiri. Karena kalian juga akan belajar bagaimana mendirikan industri, bagaimana pengelolaan dari hulu sampai hilir sebuah industri, belajar tentang bagaimana proses kimia, fisika, biokimia, baik itu bahan mentah menjadi bahan produk ya, skala ini juga skala niaga juga.
Ada 4 program studi di ITB Kampus Ganesha, 2 program studi di ITB Kampus Jatinangor, dan 1 kelas paralel nanti di ITB Kampus Cirebon. Nah, FTMD Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, di sini kalian akan banyak belajar tentang perancangan mesin, terus konversi energi, terus teknik produksi ya. Di Dirgantara juga sama ya, tapi lebih ke pesawat terbang ya. Jadi tapi bukan berarti kalian jadi pilot ya, karena nanti belajar tentang fisika terbang, struktur ringan atau perawatan pesawat terbang. Dan teknik material memproses bahan baku setengah jadi menjadi bahan jadi yang sesuai dengan kebutuhan adik-adik ya. Ini kalau kalian mau jadi penerus Eyang Habibie ya, silahkan. Di sini ada 3 program studi di ITB Kampus Ganesha. Nah ini stay ya yang banyak peminatnya juga, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ini juga menjawab tantangan zaman sekarang ya, atau penerapannya IoT, Internet of Things, apalagi sekarang kebutuhannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama perkembangan usaha rintisan atau startup yang berkembang di Indonesia, dan di sini juga mengembangkan kecerdasan buatan atau artefak intelijen ya, yang diterapkan sebagai media di berbagai media, contohnya kayak aplikasi, robotik dan lain-lain. Di sini 6-6-nya di ITB Kampus Ganesha ada teknik elektro, teknik tenaga listrik, teknik telekomunikasi, sistem informasi dan teknik informatika dan teknik biomedis. Fakultas tertua di ITB ya ada FTSL. Kalau di sini belajar dari pembangunan ya, belajar bagaimana merencanakan sebuah pembangunan, terus pengembangan infrastruktur, terus baik itu dari konstruksi, baik itu lingkungan maupun pengelolaan air bersih, dan tentunya biasanya pembangunan yang berkelanjutan ada ya. Ada 3 program studi di ITB Kampus Ganesha dan 2 program studi di ITB Kampus Jatinangor. Nah, SAPPK terakhir dari kelompok IPA, Sekolah Perencanaan Arsitektur Perencanaan Pengembangan Kebijakan. Di sini ada arsitektur dan PWK ya. PWK ini dulu namanya teknik planologi. Mungkin kalau kalian kurang familiar dengan PWK, dulunya itu teknik planologi ada ya. Jadi di sini tuh kalian dari mulai merencanakan, mendesain, menghitung sebuah lingkungan binaan ya. Ruang dapat tercipta sedang dengan baik, baik itu skala hunian, kecil atau skala perkotaan. Dan biasanya dalam merancang sebuah ruangan itu diperlukan keindahan, itu arsitektur. Arsitektur itu kata dasarnya arsi, keindahan ya. Dan diperlukan sebuah fungsi dan kekokohan ya. Dan berikutnya ini ada yang unik ya, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Apalagi kalau yang teknik tadi rankingnya itu dari 201 sampai 400 dunia ya. Kalau FSRD ini di 2018 ke bawah itu tembus 50 besar dunia ya. Karena alumninya, kalau kalian pernah nonton Star Wars itu ada desainernya dari alumni ITB ya. Atau kalau kalian lihat Formula One ya, itu ada desain Formula Red Bull kalau nggak salah ya. Mobilnya itu buatan anak alumni ITB FSRD. Kalau di level Indonesia banyaknya jadi entertainer ya. Kayak tadi ada Panji, ada Kang Aming, ada Dewi Huges, ada siapa lagi, Indah Herlambang, dan mungkin kalian kenal dengan film Dilan ya, beliau adalah Pidi Baik ya, Kang Pidi Baik. Nah ini ya ada yang baru ya, yang warna hijau ini di Jatinangor. NVD ini nanti kalian lebih fokus ke bikin aplikasi-aplikasi games atau film-film 3 dimensi. Dan yang paling banyak diminati juga, baik dari kelompok IPA atau IPS ya, banyak juga ya anak IPA yang masuk SBM ada deh, jangan salah. Di sini tuh kalian belajar tentang keterampilan dalam memimpin ya, baik itu komunikasi, penyelesaian sebuah masalah dan lain-lain. Dan di sini juga kalian belajar dari mulai membuat proposal ya, terus kalian nanti bagaimana meminjam modal, pengembalian modal, marketingnya, memanajenya, dan nanti sampai sebuah jadi perusahaan besar. Dan di SBM ini kalian nanti belajar 50% teori dan 50%-nya langsung praktek adik-adik ya. Dan ini yang harus kalian kenal. Jadi kalau kalian nanti masuk ITB itu milihnya tidak jurusannya ya, kecuali yang peminatan, tapi kalian memilih sekolah dan fakultasnya dulu. Karena waktunya sebentar lagi, jadi saya agak percepat, mohon maaf. Fasilitas pendukung saya percepat ya, karena masih banyak sekali nih, 40 slide lagi. Yang pertama ada asrama, ini di Bandung maupun di Jatinangor ya. Ada perpustakaan ya, ini di dekat gerbang utara ITB, ini sangat besar dan banyak sekali literasi, apalagi yang kayak e-book, jurnal, Scopus dan lain-lain yang internasional juga kita banyak. Fasilitas teknologi informasi, selain kalian terkoneksi internet 24 jam di setiap sudut ITB, kalian nanti akan kuliah daring, kuliah blended learning dan lain-lain, atau kuliah tamu dengan kampus-kampus besar di dunia. Pusat layanan ada 2 ya di ITB, bimbingan konseling juga sama ya, di sekolah kalian juga ada namanya BK. Gedung Sasana Budaya ini sebagai penjembatan kegiatan akademik juga. Kalau saya sih biasanya ini gedung bersejarah ya, karena ketika kalian masuk ITB itu tidak ada ospek, tapi kalian langsung masuk gedung ini untuk mendapatkan kuliah penelitian ya. Asik ya, jadi nanti ketika masuk ITB ada namanya OSKM, orientasi siswa kampus, jadi kalian langsung diberi keilmuan tentang bagaimana
tentang kuliah penelitian dan lain-lain. Biasanya levelnya itu kalau nggak salah dulu itu sempat kita undang menteri, undang semacam CEO-CEO yang sudah terkenal ya. Nah, ini juga sebagai tempat kalian terakhir dari ITB ya. Ini tempat contohnya yang di PPT saya ini kalian wisuda dari ITB. Ya, makanya saya sebut gedung bersejarah. Hotel Saung Galing, fasilitas tambahan juga. Nah, sarana olahraga ini selain apa bukan membantu ya, dalam artian di sini sebagai salah satu tridharma, mohon maaf ya, jadi salah satu tridharma perguruan tinggi selain sekalian sehat rohani, jasmani wajib sehat, apalagi di ITB mata kuliah olahraga itu wajib selama 1 tahun 2 semester, jadi mau nggak mau kalian harus bisa olahraga ya. Nah ini contohnya yang di Jatinangor, pusat bahasa juga ada, pusat informasi kampus ada, observatorium Bosca yang astronomi pasti sering-sering ya karena praktikumnya ada di sini. Dan penerbit, bagi yang suka nulis buku, kantin juga ini tempat favorit. Dan bagi yang muslim kita ada masjid ya, dan ada TPA Bunda Ganesha. Ini penitipan anak untuk kalian yang mungkin dosen nanti di ITB atau S2, S3 di ITB dan punya jodoh di ITB ya. Dua-duanya kuliah bareng, kalian bisa nitipin anak di sini, jadi nggak terganggu. Dan ini yang penting ya, biaya dan beasiswa penyelenggara. Nah, ini yang kalian harus tahu ya. Jadi untuk dasar-dasarnya selain menyediakan pendidikan tinggi berkualitas, biaya terjangkau bagi masyarakat, adil bagi kalangan mahasiswa, kalangan masyarakat dan sportif. Jadi secara umum kita ada namanya UKT, uang kuliah tunggal. Jadi untuk yang FSRD dan teknik itu 12.500.000 per semester, kecuali yang mandiri 25 juta. Bagi yang kalian memilih sekolah bisnis manajemen itu 20 juta per semester dan dalam 1 tahun 3 semester. Kalau teknik sama FSRD dalam 1 tahun 2 semester ya. Nah, tapi yang harus kalian lihat ketika masuk ITB itu ini, keringanan UKT. Jadi kalian nanti disesuaikan dengan kemampuan orang tua kalian. Misalnya orang tua kalian dalam tahun sekarang kalian mau kuliah, tiba-tiba kalian lagi ada di istilahnya dalam sebuah kondisi yang sulit. Nah, kalian bisa mengajukan sampai 0 rupiah. Jadi dari UKT 1 sampai 5 ya. Jadi kalau ke ITB lihatnya beasiswanya, jangan lihat yang tadi ya. Karena banyak sekali mahasiswa yang mendapatkan keringanan UKT. Kecuali yang internasional ini agak beda ya. Yang WNI sama WNA dan ada iuran pengembangan yang 1 kali dibayarkan kalau pengembangannya ya. Nah, ini yang harus kalian lihat di ITB ya, yang beasiswanya, karena hampir 65% sampai 70% mahasiswa ITB yang di-cover oleh UKT tadi, keringanan ya. Di sini sangat banyak sekali, syaratnya 1, kalian aktif ya, karena sangat banyak sekali. Dan ada selain yang Kartu Indonesia Pintar, itu ada beasiswa dari Ikatan Alumni ITB, mungkin kalian pernah dengar Ikatan Alumni ITB ini sangat besar ya, dan mereka juga mengumpulkan, kalau ada sebuah kegiatan, mengumpulkan atau menggalang dana untuk adik kelasnya di ITB yang agak sulit biaya pendidikan. Dan satu lagi dari Ikatan Orang Tua Mahasiswa ya. Ikatan Orang Mahasiswa itu baik itu orang tua mahasiswa yang berlebih atau istri-istri dosen juga biasanya mereka mengumpulkan dana dan biasanya memberikan beasiswa ya, baik itu beasiswa hidup, beasiswa pendidikan, beasiswa pondokan sampai tugas akhir itu ada beasiswanya ada ya. Jadi kalau kalian ke ITB silahkan, yang penting masuk dulu karena banyak sekali beasiswa, nggak usah khawatir. Nah ini contoh-contohnya ya, karena waktunya 2 menit lagi, mohon maaf saya ini agak terburu-buru. Nah di ITB kita ada namanya kegiatan dan himpunan mahasiswa. Kalau di kalian ada namanya eskul ya. Nah ITB biasanya orang lain ketika berbicara ITB ini adalah miniaturnya Indonesia ya. Jadi biasanya mereka bilang ITB ini miniaturnya Indonesia. Jadi dari berbagai agama, berbagai suku, berbagai budaya ini berbaur di ITB. Apalagi nanti kalian kuliahnya nyaman karena di ITB banyak pohon rindang baik itu di Ganesha maupun di Jatinangor ya. Itu membuat kalian nanti nyaman. Dan di sini juga sangat ini ya, di unit kegiatan juga sangat bermanfaat positif daripada kalian banyak rebahan atau banyak di rumah diem ya. Dan biasanya dari pendidikan dan kajian ini mewakili ITB untuk level nasional atau internasional dan sudah banyak sekali yang memperoleh di level internasional adik-adik. Dan di sini kalian selain berorganisasi juga kalian nanti akan belajar lintas keilmuan. Contohnya dari fisika kalian pengen belajar robot, tinggal masuk ke unit robotik ya. Dan ini contohnya ya, jadi banyak sekali yang kita peroleh. Di bidang kesenian ada juga ya untuk istilahnya mengembangkan hobi kalian. Kita hampir 27 provinsi lengkap adik-adik ya. Dan karena waktunya mepet ya, ini contohnya PSM di 2018 ini merebut 8 medali emas untuk paduan suara ya. Dulu itu mewakili Indonesia ya. Jadi seperti itu, keliling Eropa gratis dan kalian juga dapat reward. Di bidang media juga karena sekarang zaman internet opting jadi semuanya kayak streaming atau e-book. Di olahraga juga kita banyak ya, dari itu sepak bola, catur, bela diri itu banyak. Dan ini contoh-contohnya karena waktunya mepet. Dan yang terakhir,
Di ITB ada namanya, ketika kalian masuk ITB itu tidak ada ospek, tapi di ITB ada yang terkenal namanya osjur atau ospek jurusan. Ya, di sini jadi senior kalian ini bakal mengospek tiap-tiap himpunan, tiap-tiap jurusan itu ada himpunannya ya. Jadi ketika kalian di ospek itu ada mental dan fisiknya, tapi fisik tidak boleh dalam arti kekerasan ya. Jadi kalian nanti akan di ospek selama 1 tahun, baru nanti kalian akan belajar berorganisasi, bagaimana cara memimpin, bagaimana terjun di masyarakat, dan kalian nanti ketika sudah lolos itu dapat jaket himpunan mahasiswa. Saya kasih waktu semenit ya. Ini tinggal 3 slide lagi. Jadi nanti kalian jaket ini dipakai untuk misalnya olimpiade internasional ya. Ini contohnya yang Patra ini di 2019 kalau nggak salah meraih 2 gelar di International Petroleum Engineering ya, dulu itu di dunia. Nah ini contohnya mereka selain pakai jaket alma mater ITB, mereka pakai jaket himpunan. Dan yang paling terakhir, kuliah kalian di ITB normal itu 4 tahun ya, 8 semester, mohon maaf. Ya, biasanya disebutnya lulusan tepat waktu. Ya, tapi kalian kalau mau lulus pada saat yang tepat ya, tepat mau DO kalian lulus ya. Nah, itu 6 tahun 12 semester. Jadi kalian tidak boleh lebih dari 6 tahun 12 semester. Kalau lebih itu kalian nanti DO, mohon maaf ya. Tapi kalian sekarang dari ITB itu lulusnya akan lebih cepat. Kenapa? Karena dulu itu ITB wisuda dalam 1 tahun 1 kali. Sekarang ITB wisuda dalam 1 tahun 3 kali. Jadi lulusnya harusnya lebih cepat ya. Jadi kalau kalian ada masalah, kalau dulu kebayang ya tahun depannya baru ngulang, terus tahun gagal lagi, ngulang lagi di tahun depan. Nah sekarang itu dalam 1 tahun 3 kali. Jadi ketika kalian gagal di Maret atau Juli, kalian bisa lakukan di Maret, April ya, mohon maaf, terus bisa lakukan di Juli. Kalau kalian gagal di Juli, kalian lakukan di Oktober. Nah, ini contohnya wisuda karena ITB selama pandemi komitmen tidak boleh ada kegiatan di kampus ya, jadi kita lakukan daring, kecuali yang di bawah ini sebelum pandemi luring ya. Dan ini contoh penerimaan mahasiswa baru ya prosesinya, karena juga sama pandemi kita lakukan daring juga. Nah, ini yang paling terakhir. Kalau sebelum pandemi di ITB ini ada yang terkenal ya, namanya arak-arakan kampus. Ini dari tradisi dari dulu sampai sekarang yang nggak pernah hilang, dan ini sangat seru ya. Ini biasanya dilakukan di Gedung Sabuga. Jadi kalian yang wisudawan ini paling banyak ditunggu. Jadi setelah wisuda prosesinya misalnya jam 2 siang, kalian nanti akan diarak ya seperti raja dan ratu keliling kampus ITB. Ya, kebayang ya, seru banget ini sampai sore biasanya, dan biasanya malam ada namanya syukuran wisuda kalau di ITB. Karena sekarang pandemi, jadi arak-arakannya dilakukan secara virtual juga ya, dan syukuran wisudanya secara virtual. Dan ini mungkin karena waktunya mepet, jadi nanti saya akan memberikan kesempatan 2 penanya saja ya, karena kebijakannya itu harus dari Direktorat Pendidikan, dan kalian kalau yang mau bertanya itu langsung ke Instagram DM ya, ke Instagram virtualnya di admission.itb. Tapi kalau mau say hey ke saya juga boleh ya di ITB 1920 ya, kebetulan saya pegang juga adminnya ya. Dan ini kalian kalau mau bertanya silahkan ya, nanti langsung saya jawab. Dan ini karena waktunya juga mohon maaf ngaret 5 menitan. Ini slide terakhir yang paling enak saya lihat, ada ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih Kang Asep buat presentasinya. Terima kasih atas pemaparan materi juga yang sudah diberikan, sangat lengkap. Dan tadi saya melihat bahwa banyak sekali lulusan ITB yang berkontribusi buat memajukan bangsa dan negara ini. Kemudian juga kampusnya tadi keren-keren, terutama yang SBM ya Pak. Sorry ya Kang. Kemudian juga tahapannya tadi buat teman-teman yang pengen masuk ke ITB bisa diperhatikan untuk strateginya, kemudian juga jalur masuk dan timeline-nya. Kebetulan udah ada yang bertanya melalui kolom chat, maka akan saya bacakan langsung ya Kang. Silakan Mangga. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apakah untuk jalur mandiri bisa untuk semua jurusan termasuk SBM, begitu Kang? Iya, untuk yang mandiri, seleksi mandiri karena masuk di yang reguler. Jadi kalau yang reguler ini baik SNMPTN, SBMPTN maupun seleksi mandiri itu dibuka untuk 12 sekolah fakultas dan 49 program studi. Beda dengan yang internasional. Kalau internasional kan baru 6. Itu aja. Tapi yang harus kalian perhatikan di seleksi mandiri ITB ini itu tidak ada ujiannya. Jadi nilai UTBK-nya itu harus kalian maksimalkan biar nanti ketika misalnya kalian di SBMPTN ternyata pilihannya di strateginya salah ya, misalnya pilihannya stay, tidak lolos. Oh, mungkin kalian bisa berstrategi nih milihnya ke yang tadi saya lihat itu di data relatifnya ada yang di bawah ya, yang di tinggi. Nah, kalian yang pasti kalian pengen masuk ITB ya sudah saya masuk ITB. Nanti ketika belajar juga kan nanti kalau di ITB itu ada namanya mata kuliah dasar umum dan sains ya. Jadi biasanya kalau kalian misalnya dari program studi apapun itu
pasti menguasai IT ya, karena di sains teknologi. Nah itu bedanya sih itu. Ada lagi? Oke, baik. Terima kasih Kang Asep buat jawabannya. Jadi jawabannya bisa ya untuk seleksi mandiri, kelas reguler bisa untuk mendaftar ke semua jurusan. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Selamat sore, saya ingin bertanya, sekolah internasional di ITB itu syarat penerimaannya dari nilai rapot, TOEFL atau IELTS, dan SAT, atau apakah ada seleksi lanjutan? Jika ada, seleksinya berupa apa? Begitu, Kang. Nah, ada perbedaan di kelas internasional. Kalau di seleksi mandiri itu tidak ada ujian. Kalau kelas internasional ini selain karena bahasa pengantarnya bahasa Inggris, jadi ada beberapa istilahnya dokumen yang harus kalian upload. Tapi tenang ya, karena pendaftarannya juga sama online, jadi nggak usah ke ITB. Jadi kalian nanti tinggal pembayarannya pakai virtual account, nanti tinggal dibayar. Kecuali yang ada perbedaan itu kalau nggak salah apa ya SBM gitu ya atau yang di seleksi mandiri yang bedanya di FSRD. Nah seperti itu. Yang pasti kelas internasional itu ada ujiannya ya, nanti ada ujian yang ITB lakukan dan biasanya juga karena bahasa pengantarnya bahasa Inggris jadi kayak ada apa harus ada dokumen SAT, dokumen bahasa Inggris itu kayak TOEFL dan IELTS dan lain-lain, dan itu juga ada skornya. Jadi nanti dilihat di laman admission sangat lengkap ada ya, kalau mau lihat nanti berapa skornya dan lain-lain itu sangat lengkap sekali. Nanti tinggal ke admission.itb.ac.id terus ke apa informasi pendaftaran, di situ ada yang undergraduate international program ya, seperti itu. Cuman bedanya kalau internasional itu ada ujiannya dan biasanya dibuka beberapa periode ya. Kalau tahun kemarin itu 3 gelombang kalau nggak salah ya. Gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga. Baik, Ada terima lagi kasih satu Kang lagi mungkin Asep. ya, saya kesempatan satu lagi. Jadi nanti Baik, satu orang lagi. lebih lebih banyaknya Ade nanti saya arahkan ke virtual Instagram di admission.itb. Lagi Oke, baik Kang pertanyaannya Asep. boleh? Iya, Ada lagi? kalau kampus yang di Cirebon, apakah beda dengan yang di Jatinangor dan Ganesha ya? Karena kok saya lihat dari angka peminatannya beda jauh dengan yang Jatinangor dan Ganesha. Begitu, Kang. Nah, kalau untuk ITB multikampus, sebetulnya untuk kalau Ade bertanya bedanya di mana, sama saja, masih tetap satu ITB ya, jadi tidak dibedakan. Cuman kalau untuk peminatan karena di ITB kampus Cirebon ini hanya 7 ini ya, 7 program studi. Mohon maaf, ya 7 ya kalau nggak salah program studi. Jadi tidak seketat yang ITB Kampus Ganesha ya. Kalau ITB Kampus Ganesha mungkin lebih ketatnya karena program studinya masih lengkap ya. Ada 49 program studi. Nah kalau ITB Kampus Cirebon kan kadang ada anak yang mungkin beda nggak ya dengan ITB Kampus Ganesha, padahal itu sama saja ada ya, jadi sama saja satu ITB, nggak ada bedanya, cuman bedanya itu kalian karena multi kampus kita ada kelas paralel di ITB Kampus Cirebon, nanti kalian kuliahnya kalau sudah pembangunannya selesai itu pindah ke Cirebon. Nah untuk sementara kalau kalian nanti lulus di ITB Kampus Cirebon itu kuliahnya di ITB Jatinangor dulu ya sebelum pembangunannya beres untuk ITB Kampus Cirebon. Sama saja kok ya, tenang nggak usah khawatir ya, cuman bedanya itu kuliahnya nanti pindah, bedanya kalau yang di ITB Kampus Ganesha itu bakal terus di Bandung ya sampai lulus. Nah kalau yang di Cirebon itu harus pindah, dan yang di Jatinangor juga harus pindah ke Jatinangor tahun kedua. Tapi nggak usah khawatir juga karena kalau sebelum pandemi kalian akan transportasi itu akan kita sediakan ya, baik itu bis, itu travel, itu ada shuttle-nya ya di ITB. Nggak usah khawatir juga. Baik, terima kasih ya. Mungkin untuk pertanyaannya sudah selesai ya Dede ya. Nanti kalian lebih banyak saya arahkan di virtual Instagram ya, biar nanti dibalas langsung oleh saya, baik itu dari Direktorat Pendidikan ya. Terima kasih. Oke, baik Kang Asep. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi tadi ada 3 pertanyaan bahwa terkait pertanyaan yang belum terjawab, dan untuk yang menanyakan kontak person untuk komunikasi bisa menghubungi sosial media ITB yang telah tersedia di layar. Begitu. Sebelumnya terima kasih lagi Kang Asep buat jawabannya. Untuk mengakhiri sesi kali ini, apakah ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan oleh Ada Kang step Asep? terakhir mungkin ya dari Ya, saya. Ini khusus buat anak-anak kelas 12 ya. Jadi kalau kalian mau masuk ITB, jadi nanti gali bakat dan minat yang ada dalam diri kalian. Jadi jangan sampai ikut-ikutan teman ya, atau terbawa arus teman. Misalnya teman suka informatika, kalian ikut informatika. Teman suka apa?
matematika, kalian ikut matematika. Padahal kalau kalian gali bakat dan minat yang ada dalam diri kalian, itu nanti kedepannya akan fokus dan mungkin akan jadi sebuah hobi ya yang menyenangkan ketika kuliah di ITB. Nah, dan kedua, maksimalkan waktu yang ada ya. Ini bagi yang kelas 12. Karena apa? Karena 200 hari lagi kurang, itu nggak bakalan kerasa. Coba aja nanti rasakan ya. Hari itu hitungannya menit, bahkan detik ya. Karena apa? Karena kalian itu akan bersaing dengan anak-anak terbaik dari seluruh Indonesia. Jadi semakin maksimal kalian dari sekarang memaksimalkan waktu, semakin maksimal juga kalian masuk perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia, bukan hanya ITB saja ya. Dan bagi yang nanti mau ikut ujian ke ITB yang ada di Zoom ini, saya doakan nanti masuk ITB dan kita akan bertemu kembali di lain hari dan waktu yang lebih baik dari sekarang. Jadi kalau kalian yang mau masuk ITB, nanti saya doakan masuk ITB dan nanti kalian akan ketemu langsung dengan saya setelah pandemi di kampus Institut Teknologi Bandung. Terima kasih, Mbak.